Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dalam konteks filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Di sini saya akan menjelaskan makna pilar pendidikan, prinsip Ki Hajar Dewantara, analisis relevansi di era digital, serta refleksi terhadap pendidikan nasional saat ini. Yang pertama adalah makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar itu berarti dasar atau tiang penguat yang menopang sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai fondasi utama agar proses pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan akademis saja, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan keterampilan hidup yang utuh. Kemudian dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional menekankan bahwa pendidikan itu harus memerdekakan manusia, yaitu dengan membantu peserta didik berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pilar-pilar ini menjadi kompas agar pendidikan tetap berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya, baik secara pikiran, hati, maupun jasmani. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengembangkan konsep tripusat pendidikan, yaitu tiga lingkungan yang saling mendukung, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana ketiga lingkungan ini harus berjalan secara beriringan dan bersinergi dalam mendidik anak. Yang kedua adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki tiga semboyan fundamental yang menjadi inti filosofi pendidikannya, di mana yang pertama adalah ingarsa sum tulada, atau di depan memberi teladan. Artinya adalah bahwa guru itu harus bisa menjadi contoh yang baik dalam sikap, disiplin, dan perilaku. Guru bukan hanya sekedar pengajar materi saja, tetapi juga sebagai teladan moral yang ditiru atau dicontoh oleh para siswa. Yang kedua adalah ing madya mangun karsa, atau di tengah membangun semangat. Hal ini berarti guru itu harus aktif berdampingan dengan siswa, memotivasi, dan membangun semangat belajar melalui interaksi langsung. Guru juga harus hadir di tengah-tengah peserta didik untuk mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah tutwuri handayani, atau dari belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan ruang agar siswa itu dapat berkembang secara mandiri. Guru memberikan dukungan dan dorongan dari belakang, bukan mengontrol penuh, sehingga siswa belajar mengambil keputusan sendiri dan percaya diri. Ketiga prinsip ini bukan hanya slogan saja, melainkan sistem emang yang berbasis pada cinta dan dedikasi terhadap peserta didik. Sistem emang adalah metodologi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada perawatan dan pengabdian yang didasarkan pada kasih sayang kepada siswa. Yang ketiga adalah analisis relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Tantangan yang pertama adalah pembelajaran daring dan kemandirian belajar. Sejak masa pandemi, banyak kegiatan belajar mengajar beralih ke sistem daring, di mana di satu sisi, digitalisasi membantu memperluas akses pendidikan dan membuka cara-cara baru untuk belajar. Namun, di sisi lain, masih banyak tantangan seperti belum meratanya akses internet, keterbatasan kemampuan guru dalam mengoperasikan teknologi, dan kurikulum yang belum sepenuhnya mendukung pembelajaran digital. Prinsip Tutwuri Handayani sangat relevan dengan pembelajaran daring. Dalam sistem online, guru tidak bisa mengontrol siswa secara penuh, sehingga siswa harus belajar mandiri. Peran guru beralih menjadi fasilitator yang memberikan dorongan dari belakang, bukan sebagai pengawas yang ketat. Ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan belajar. Tantangan kedua adalah literasi digital dan penyebaran hoaks. Di era digital, semua orang telah melek tentang teknologi dan semuanya serba terkoneksi. Namun, hal ini juga menyebabkan merosotnya karakter generasi muda dan merebaknya hoax atau informasi yang tidak valid secara luas. Dalam hal inilah, prinsip ingarsa sum tulada menjadi sangat penting, di mana guru harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak, memilah informasi yang benar, dan tidak menyebarkan hoax. Keteladanan guru dalam literasi digital akan ditiru oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat adalah refleksi. Bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Yang pertama adalah teknologi hanyalah alat, bukan tujuan. Pendidikan tetap harus berorientasi pada pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan fondasi bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, bukan hanya mencetak pekerja yang terampil teknologi. Yang kedua adalah pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai kompas di era digital. Pemikirannya tentang pendidikan budi pekerti, teori trikon, tripusat pendidikan, dan sistem emang dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan Education 4.0 dan Society 5.0.
Ketiga adalah pendidikan yang memerdekakan terjadi ketika teknologi digunakan untuk memperkuat peran guru dan kemandirian siswa, bukan malah menggantikan keduanya. Integrasi filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning menjadi fondasi penting untuk mengembangkan karakter siswa yang humanis, adaptif, dan relevan dengan tuntutan era digital. Maka dari itulah, pilar-pilar ini bisa menjawab persoalan pendidikan nasional seperti kurikulum yang terlalu padat dan dominasi pendekatan kognitif. Yang kedua adalah kebutuhan literasi digital dan berpikir kritis. Yang ketiga adalah pentingnya pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Yang keempat adalah ketimpangan akses pendidikan antara daerah urban dan rural. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap menjadi fondasi penting meskipun teknologi berkembang secara pesat. Prinsip Ingar Sasaung Tulada, Ingmadia Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani tidak hanya relevan untuk pendidikan konvensional, tetapi juga untuk pendidikan di era digital. Maka dari itu, marilah kita gunakan teknologi itu untuk memperkuat, bukan malah menggantikan peran guru dalam membentuk generasi yang berkarakter dan berdaya saing. Labanang al Yaw Ready